Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Suyanti Masyade dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut IAIN Palopo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan budaya-budaya yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Mari simak video berikut. Baik, mengenai latar belakang dari Provinsi Jawa Barat, yaitu berdiri pada tanggal 1 Januari 1926 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, letak pulau yaitu 50,50 derajat sampai 70,50 derajat lintang selatan dan 104,48 derajat sampai 108,48 derajat bujur timur. Kemudian tanda plat kendaraan yaitu D, E, F, T, Z. Kemudian luas wilayah yaitu 37,40 km per 2. Kemudian mengenai bandara udara yang ada di Jawa Barat. Yang pertama yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang letaknya di Tangerang. Kemudian Bandara Internasional Husein Sastranegara letaknya di Bandung. Kemudian Bandara Internasional Kertajati letaknya di Majalengka. Kemudian Bandara Abdul Rahman Saleh letaknya di Malang. Kemudian mengenai pelabuhan laut yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat ada banyak pelabuhan laut. Beberapa di antaranya yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk yang letaknya di Jakarta Utara, kemudian Pelabuhan Karangatu yang letaknya di Serang, kemudian Pelabuhan Teluk Jambe yang letaknya di Karawang. Mengenai pahlawan yang ada di Provinsi Jawa Barat, jika dibicarakan pahlawan yang ada di Jawa Barat itu sangat banyak dikarenakan merupakan provinsi yang dimana banyak sekali sejarah-sejarah dan peristiwa sejarah yang telah terjadi. Contoh daripada pahlawan terkenal yang ada di Jawa Barat yaitu Raden Ajeng Kartini, Dipati Ukur, Ki Haji Dewantara, dan Ahmad Sanusi. Selanjutnya mengenai perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Barat. Yang pertama yaitu Institut Teknologi Bandung, kemudian Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Institut Pertanian Bogor. Di Jawa Barat juga terdapat perguruan swasta. Yang pertama yaitu Telkom University, kemudian Universitas Gunadarma, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Pasundan. Berikutnya mengenai kuliner yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak sekali makanan yang sangat terkenal. Di antaranya yang pertama yaitu batagor, cireng, nasi timbel, surabi, dan soto Bandung. Kemudian mengenai objek wisata yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak sekali wisata alam. Yang pertama yaitu Tangkuban Perahu, Kawah Putih, Paris Van Java, Air Panas Ciwalini, dan Kebun Raya Bogor. Selanjutnya mengenai peninggalan sejarah di Jawa Barat. Yang pertama yaitu Istana Bogor. Sejarah berdirinya Istana Bogor adalah salah satu dari 6 istana kepresidenan Republik Indonesia, di mana istana ini menjadi tempat peristirahatan bagi presiden atau wakil presiden dengan keluarganya setelah Indonesia merdeka. Yang kedua, rumah penculikan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan, Soekarno-Hatta sempat diculik oleh para pemuda dan dibawa ke sebuah rumah Rengas Dengklok. Pemilik rumah yang disinggahi oleh Soekarno dan Hatta adalah Djau Ki Siong, yang merupakan salah satu pasukan pembela tanah air. Kemudian yang ketiga, situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang dikatakan sebagai piramida tersembunyi yang sempat tertimbun di daerah Cianjur. Peninggalan bersejarah di Jawa Barat ini memiliki usia sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, yang memiliki banyak konstruksi tersembunyi di dalamnya. Kemudian tarian tradisional. Yang pertama, tarian Jaipong.
Tari Jaipong adalah tarian khas Jawa Barat. Kata Jaipong berasal dari masyarakat Karawang yang berasal dari bunyi kendang sebagai iringan tari rakyat yang menurut mereka berbunyi Jaipong yang secara onomatop. Kemudian tari Merak. Tarian ini adalah kesenian yang berasal dari daerah Bandung. Tarian ini terinspirasi dari burung merak yang mempunyai bulu yang indah yang digambarkan lewat kostum yang dipakai oleh para penarinya. Yang ketiga, tari topeng. Tarian khas Jawa Barat asli dari daerah Cirebon termasuk Indramayu. Disebut tari topeng karena saat menari penarinya menggunakan topeng. Yang keempat, tari sintren. Tarian ini disebut mengandung unsur magis sehingga tidak boleh untuk dibuat mainan. Tari sintren ini biasanya dibawakan oleh seorang wanita yang mengenakan kostum khas dan berkacamata hitam. Yang kelima, tari ronggeng gunung. Tari ronggeng gunung merupakan tarian asli khas Pangandaran. Kemudian rumah adat yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama yaitu Rumah Adat Imah Jolopong, Rumah Adat Imah Badak Euy, Rumah Adat Imah Perahu Kumerep. Senjata tradisional yang ada di Jawa Barat. Yang pertama, kujang. Kujang ialah suatu senjata tradisional Jawa Barat yang bentuk aslinya mirip kudi yang awalnya digunakan sebagai alat pertanian, namun karena perubahan zaman, kudi menjadi senjata tradisional. Yang kedua, bedok. Bedok adalah senjata tradisional Jawa Barat yang berukuran lebih besar dari kujang tetapi lebih pendek dari pedang dan bilah yang tebal dan lebar. Kemudian patik. Patik adalah senjata tradisional di Jawa Barat yang dalam bahasa Indonesia artinya kapak. Bentuk patik hampir sama dengan kapak modern di perkotaan secara tradisional. Kemudian gacok. Gacok adalah senjata tradisional Jawa Barat dengan bentuk runcing seperti garpu besar. Gacok biasanya digunakan untuk pertanian dan peternakan yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan rumput kering. Kemudian yang terakhir, congkang. Congkang adalah salah satu senjata tradisional Jawa Barat yang bentuknya seperti cangkul, tetapi jauh lebih kecil. Senjata tradisional ini tidak digunakan sebagai senjata tempur, sehingga umumnya kurang tajam atau tidak runcing. Kemudian lagu daerah yang ada di Jawa Barat. Yang pertama, Es Lilin, Cingcakeling, Panon Hideung, Bubui Bulan, Manuk Dadali, Bajing Loncat, Halo Halo Bandung, Nenggelis, Payem Bandung Rek Ayo Rek Surabaya, kemudian Papeling. Pakaian adat yang ada di Jawa Barat. Yang pertama, kebaya Sunda. Kebaya Sunda atau kebaya adalah pakaian adat Jawa Barat untuk perempuan. Dari segi bentuk, kebaya Sunda memang sekilas memiliki bentuk mirip kebaya Jawa. Selanjutnya, baju menak. Baju menak adalah baju yang dikenakan oleh bangsawan di Jawa Barat. Keunikan baju menak tampak dari desain mewah dan bawahnya yang berasal dari beludru hitam. Kemudian baju pangsi. Baju pangsi adalah pakaian adat Jawa Barat untuk laki-laki. Baju adat Jawa Barat ini tidak hanya dikenakan oleh masyarakat Sunda, tetapi juga warga suku Betawi dan Baduy. Kemudian baju adat Karembong. Karembong adalah kain khusus yang dikenakan masyarakat Jawa Barat untuk melengkapi pakaian adat. Merujuk pada alat musik tradisional yang ada di Jawa Barat. Alat musik tradisional di Jawa Barat sangat banyak. Beberapa di antaranya yang sangat terkenal itu yang pertama rebab, suling, karinding, calung, dan angklung. Itulah tadi penjelasan mengenai Provinsi Jawa Barat dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.